Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita, gue Irna dan ini teman-teman gue. Say hi semuanya. Ya, halo, gue Kemal. Gue Nisa. Gue David. Setelah sebelumnya kita pernah bahas tentang COVID-19 dan hari ini kita bakalan bahas sebuah artikel yang nanti link artikelnya gue taruh di deskripsi ya, biar kalian juga bisa baca nantinya. Jadi tesis dari artikel yang mau kita bahas ini mengenai Bapak Presiden Jokowi mengakui pemerintah rahasiakan sejumlah informasi terkait corona. Dan nanti gue sama teman-teman gue mungkin akan ngasih antitesis atau tanggapan dari masing-masing kita. Mungkin bisa dimulai dari Anissa. Silakan Anissa. Ya, mulai dari gue ya. Kalau menurut gue tentang pemerintah yang merahasiakan beberapa informasi mengenai COVID-19 itu sah-sah aja atau boleh-boleh aja gitu menurut gue. Soalnya itu tuh buat mengurangin resiko kepanikan atau rasa takut masyarakat, termasuk kita-kita ini kan, yang awal-awal sempet kayak panic buying. Gue waktu awal masuk Depok itu, yang corona masuk Depok itu, gue cari masker di beberapa apotek itu nggak ada, udah diborong semua. Itu kayak di lingkungan gue aja gitu, apalagi di sekitar atau bahkan di Indonesia gitu, pasti masker atau alat perlindungan diri yang lainnya tuh bakal langka. Sekalipun ada, pasti harganya tuh mahal. Pernah kan beberapa waktu lalu sampai satu box itu 350.000 yang biasanya cuma nggak sampai 50.000. Itu kan kayak itu akibat dari gimana ya, kita yang menyikapi beberapa informasi sampai kita kelewatan batas gitu loh, menurut gue sih. Jadi menurut gue itu boleh-boleh aja dirahasiakan gitu. Terus menurut lu gimana, Gas? Pendapat Bagas? Iya. Kalau gue ya, kalau menurut gue sih, emang pemerintah udah benar-benar mikirin efek jangka panjangnya gimana, ke depannya gimana. Tapi itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Kayak tadi yang dibilang Nisa kan, terjadi kepanikan. Orang-orang pada nimbun masker lah, nimbun beras lah, sembako, segala macem kan. Gara-gara misalnya pemerintah jadi nyebarin info itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, lu tahu itu biang masalahnya, tapi lu nggak mau ngelaporin kalau di situ ada masalah. Menurut gue itu salah. Kenapa? Coba lu bayangin, misalnya di daerah Jatiwaringin, nah itu banyak kasus yang terjadi positif, orang-orang kena corona lah di situ. Nah, pemerintah tahu nih, tapi dia nggak mau ngasih tahu masyarakatnya. Nah, masyarakat kan nggak tahu. Ya tetap aja dia bolak-balik lewat situ, dia tetap berkunjung ke situ. Coba aja kalau misalnya orang tahu di situ sering terjadi kasus orang kena virus itu, pasti orang-orang bakal ngindarin itu. Seenggaknya sih ada apa ya, ada pencegahannya lah sedikit lah, walaupun terjadi kepanikan yang pasti. Tapi itu balik ke diri masing-masing sih. Orang panik begitu, yang bikin langka barang-barang segala macam kan gara-gara orang yang panik itu. Kalau menurut gue sih itu. Iya sih, benar juga. Kalau menurut lu, Fit, gimana, Fit? Kalau menurut gue sih, gue kurang setuju. Soalnya pemerintah merahasiakan informasi tersebut. Ya, mas, gue gimana ya? Jadinya orang-orang di lingkungan rumah gue deh, misalnya tahu nih cuman ribuan, padahal aslinya bukan ribuan tuh, ditutup-tutupin lah ya kan.
Jadi kayak seenaknya aja keluar ke pasar hampir tiap hari buat keluar buat ketemu sama orang-orang. Kalau misalnya tahu nih misalnya pemerintah buka-bukaan misalnya. Jadi orang tuh kayak waduh udah sampai puluhan ribu nih. Jadi kayak udah takut jadi benar-benar di rumah gitu. Jadi nggak melanggar. Soalnya udah berat banget cuy, udah sampai bulan Mei sekarang. Dari 2019. Berapa bulan kita di aturannya bisa kelar nih COVID, tapi diperlama gara-gara manusia-manusia yang melanggar. Ya sih, menurut gue gitu aja. Oke. Menurut Kemal, gimana? Ya, kalau menurut gue pribadi sih ya gue sangat setuju sama pemerintah kalau pemerintah tuh merahasiakan data-data, ya sebagian data-data sih meskipun nggak semuanya. Dia memikirkan efek yang terjadi ketika data tersebut terpublis gitu. Ya sebenarnya pemerintah juga nggak salah sih. Ya kalau semua informasi dibagikan ke masyarakat kan bisa menimbulkan kepanikan juga. Panikan apalagi menciptakan keresahan di masyarakat. Kalau panik dengan kondisi sekarang kan juga bisa ya imun kita bisa drop lah. Nah itu juga bisa kalau bisa terkena virus COVID tersebut juga gitu. Iya, mungkin parahnya lagi jadi kayak sakit pikiran gitu loh. Karena mungkin saking mikirnya, saking takutnya gitu. Ya nggak sih? Jadi kayak kesehatan mentalnya mereka Ya, malah jadi kayak yang malah sakit gitu. Jadi mungkin bisa jadi kayak apa sih, kayak maksudnya kayak virus nggak kena tapi mungkin jadi kayak kayak menurunnya imunitas tubuh gitu kan, karena mungkin itu tuh sebenarnya bukan kayak efek dari apa sih virus gitu, tapi kayak kita kayak saking stres mikirin itu virus, ya, jadinya kayak malah mikirin itu virus, iya gitu, drop, ya, panik kita gitu. jadi sakit. Iya kayak gitu. Dan malah mungkin menimbulkan penyakit-penyakit lainnya gitu. Kalau menurut Irna gimana? Menurut gue sih ya, mungkin alasan pemerintah pusat itu cukup baik dengan merahasiakan sejumlah informasi terkait penanganan COVID-19. Tapi hal tersebut juga kayak nggak seharusnya gitu loh dirahasiakan gitu, karena kita juga sebagai masyarakat wajib tahu kayak gimana perkembangannya gitu kan. Terus juga mungkin yang dikatakan oleh Pak Arief Pakuswardono selaku komisioner Komisi Informasi Pusat, bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang jelas tentang tempat yang disinggahi gitu oleh pasien positif COVID-19 agar masyarakat tahu dan mengurungkan niatnya untuk pergi ke tempat itu gitu, atau mungkin tetap pergi tapi melengkapi diri dengan alat proteksi gitu. Tapi nih ya, kalau semua tempat yang pernah ibaratnya ada satu pasien yang pernah kemana-mana gitu, dan tempatnya itu dikasih tahu, dipublis, itu pasti beritanya bakal kompleks atau bakal banyak banget kan. Apalagi kita udah tahu pasien COVID-19 di Indonesia sekarang ini udah 18 ribuan. Itu pasti kalau tempat itu pasti kompleks banget beritanya. Tapi ya kayak cukup mungkin di zona-zona kayak yang udah sekarang sih zona merah gitu. Jadi kalau beritanya semua tentang tempat yang pernah dikunjungi oleh pasien corona, itu bakal kayak beritanya tuh kayak kompleks banget, dan kita sebagai masyarakat pasti kayak apaan itu, berita apa gitu, mungkin yang daerah kita nggak tahu gitu. Jadi kita kayak mungkin mungkin gue yakin gitu ada sebagian masyarakat yang bodo amat gitu loh. Jadi mungkin perlu
dirahasiakan, tapi yang enggak semua gitu loh ada. Terus juga gue ada setuju tentang transparansi, gimana sih pasien COVID itu bisa sembuh. Itu tuh yang sampai sekarang mungkin pemerintah tuh belum kayak kasih tahu gitu nggak sih? Apa yang bisa kita lakukan di rumah kalau misalnya kita tuh atau seseorang yang terkena COVID itu kayak seharusnya tuh dikasih tahu lah transparansi gimana penanganan di rumah sakit gitu. Itu perlu nggak sih kayaknya? Gimana ya? Tapi kayak pokoknya bener sih tadi yang lu bilang. Iya, kalau gue balik lagi ke lu yang ini ya, yang apa kayak benerin pendapat gue gitu. Tapi bener sih, bener juga, emang maksudnya kayak enggak jadi gimana gitu kan kalau misal disebutin tempatnya gitu. Tapi sesekali sebutin juga lah gitu kan, misalnya kayak ada di misalnya di Jakarta Timur gitu ada, karena dia kayak sebelumnya pernah kesini gitu, jadinya pokoknya kayak sesekali ODP. lah gitu iya gitu, pokoknya sesekali dikasih dikasih tahu tempatnya juga gitu ya. Emang sih nggak mesti semuanya dikasih tahu, tapi kayak ada juga lah mungkin beberapa gitu. Dan juga kan sebenarnya pasien itu nggak tahu di mana dia tuh kena. Dia tuh kan nggak tahu gitu di mana dia kena. Misalnya dia keliling di Jabodetabek, di Jakarta Selatan, Timur, atau Jakarta Utara, di mana dia kena di Jakarta mana sebenarnya dia nggak tahu gitu. Jadi kayak kalau semua tempat yang dikunjungi itu pasti kayak kompleks banget gitu beritanya atau informasinya gitu. Dan juga menurut gue nih, nambahin lagi ya, yang tadi informasi itu harus dirahasiakan kayak sampai ke pasien yang udah meninggal, jenazahnya tuh ada yang ditolak sama masyarakat. Itu mungkin menurut gue salah satu kepanikan masyarakat gitu loh, sampai segitunya gitu ibaratnya udah meninggal gitu, tinggal dimakamkan tapi masih ditolak gitu kan, kayak kasihan gak sih, kayak miris gitu liatnya. Terus juga kayak kayak mayatnya itu kayak kalau menurut gue sih ya kayak nggak wajar, maksudnya bukan nggak wajar yang gimana, maksudnya kayak setelah dikain kepanin dibungkus pakai plastik kan, jadi kayak kasihan gak sih gitu kan mikirnya. Ya, kasihan gitu. Tapi ya itu semua udah kayak protokol kesehatan sih. Iya. Kita kayak mengantisipasi gitu. Kita juga nggak tahu kan gitu. Tapi kayak kalau sampai kayak segitunya tuh masyarakat jadi panik sendiri, takut. Misalnya pokoknya jadi takut lah, ngeri pasti kayak mereka kayak ketakutan lah, kayak parno gitu mungkin. Ada yang lain lagi nambahin? Ya kalau gue tuh sih itu aja nih pendapat gue tadi. Jadi dari semua. Kalau David sama Bagas gimana, kali ada yang mau nambahin? Iya. Sama pendapat gue gitu doang. Kurang setuju aja gitu ditutup-tutupin. Ya coba misalnya gini, Papua. Kita nggak tahu nih Papua gimana ya. Iya. Kita nggak ada berita tentang Papua. Siapa tahu Papua lebih parah daripada Jakarta. Dengan kondisi kurangnya dokter gitu. Fasilitas medis. Kurang dokter medis, ya bisa. Kalau misalnya memang di Papua lebih banyak, kenapa nggak dikasih tahu media gitu. Jadi kita
bisa ngirim dokter sama medis-medis ke Papua misalnya. Kan belum kita belum tahu nih Papua gimana nih. Kalau misalnya udah gawat, mau gimana lagi kalau misalnya ditutupin terus? Papua semua kena dong. Yang nggak ada teknologi belum maju. Berita belum tahu gimana-gimana. Iya, Iya sih, pemerintah ya. kayak masih kayak perhatiannya kayak di Jabodetabek atau di Pulau Jawa gitu loh. Kayak di kayak kota-kota kayak- besar doang gitu. Iya, Kayak kota-kota terpencil, kayak jangankan gini deh, jangankan kayak ke pelosok-pelosok kayak Papua gitu kan yang lebih jauh. Kayak kabupaten-kabupaten aja. Maksudnya kan di kabupaten juga pasti banyak kayak yang masih pelosok-pelosok gitu, jarang kayak ada yang pokoknya jarang ke inilah gitu. Terus kayak dari segi kayak sembako-sembako gitu juga nggak masuk gitu, sampai bisa nggak masuk ke daerah-daerah terpencil itu, nggak tahu kenapa. jadi Ya enggak, maksud gua gini loh, maksud gua kalau misalnya nih ibu kota Papua, ya masa pemerintah kagak fokus gitu buat lihat ibu kota lain. Nggak usah fokus terlalu titik ke Jakarta dulu misalnya, maksud gue. Ya gue tahu Jakarta udah zona-zona merah banget nih. Tapi masa iya Papua kita nggak liatin, kita nggak expose ke publik kalau misalnya, oh Papua segini, tenaga medisnya segini. Kayak gue kagak tahu nih Papua berapa yang kena, berapa yang positif. Mungkin aja banyak. Mungkin nggak banyak gitu ya informasi tentang di sananya gitu, atau mereka butuh apa gitu, pasti kan kayak butuh gitu, butuh masker, atau mungkin mereka juga butuh bahan pangan yang lain gitu kan. Iya, kayak sembako kan. Bahkan kita mungkin fokusnya cuma di sekeliling kita, tapi saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tuh pasti ada yang kayak belum sampai ke sana bantuan tuh. Kalau menurut lo gimana, Gas? Kalau menurut gue ya, itu tadi kalau menurut gue sih, balik lagi ke diri sendiri. Sekarang gini, pemerintah udah ngasih solusi, apa itu? PSBB, social distancing. Kalau lu semua nurutin, kalau kita semua nurutin, ini bakal cepat berakhir. Cuman, masih ada yang harus keluar dan masih banyak yang bandel mau keluar. Masih ada yang harus keluar, gimana? Kerja, nyari duit, dia buat nyambung hidup. Kita nggak bisa, nggak bisa maksa dia terus tetap di rumah. Sedangkan yang bandel, nah itu permasalahannya. Makanya sekarang polisi lagi lagi kenceng-kencengnya lah patroli segala macem di tempat-tempat kopi, buat ngusir-ngusirin orang yang bandel begitu. Nah, tempat-tempat nongkrong gitu. Kalau apa? Tempat-tempat nongkrong gitu. Iya, tempat-tempat nongkrong lah. Kalau pemerintah nggak ngasih tahu tempat yang banyak terjadinya kasus positif virus tersebut, ya orang-orang tetap bakal nongkrong. Tahu sendiri orang Indonesia itu bandel-bandel, gue akuin. Makanya kalau pemerintah ngedukung kebandelan masyarakatnya, ya mau sampai kapan? Ini aja udah sampai bulan Mei kata David tadi. Kalau menurut gue sih itu balik lagi ya ke diri sendiri aja masing-masing. Iya sih. Tapi menurut gue nih, Gas, mendingan sekalian gak usah kerja sebulan daripada lu kerja. Lebih baik lu, maksud gue, kerja bangkrut aja dulu sebulan. PHK-in semua. Maksud gue gimana ya? Biar semua gak keluar-keluar gitu. Banyak banget yang harusnya, gue mau kerja, padahal mah gak kerja. Seragam lengkap. Pak, saya mau kerja, padahal mau nongkrong itu.
Enggak kan, tapi kan emang yang banyak, yang pengen kerja beneran banyak. Terus lu bilang bangkrut aja sebulan. Di posisi lu gampang, Pit. Soalnya lu nggak ngerasain mereka. Lu nggak Iya, Pit. Juga perekonomian Indonesia kalau kagak ada mereka. Jadi lu gimana, Pit? gampang aja ngomong gitu. Gini. Daripada nih misalnya satu Jakarta sebagian. Yang jadi numpuk Jakarta kayak gini di Pondok Gede. Sekarang aja gue lihat jam 2 udah macet. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Pondok Gede kan baru dibuka. Apa? Pondok Gede kan baru dibuka lagi. Maksud gue gitu, kalau misalnya memang lu tutup kalian aja gitu biar cepat gitu corona hilang. Biar di rumah terus. Gak usah keluar. Kan sekarang udah zaman canggih kerja online. Maksudnya David gini kali, jadi kayak mending selama sebulan itu di rumah dulu, jadi si corona biar cepet selesai gitu kan, daripada kerja setiap hari, jadi si coronanya nggak selesai gitu maksudnya. Iya, gitu. Lagian sebulan makan Indomie juga kenyang anjing. Terus perut. Sakit iya, Pit. Corona enggak mah iya. Corona enggak, usus buntu iya. Ya udah, mungkin balik cukup lagi sekian pembahasan kita. Pembahasan Kesimpulannya, Nak. kita. Oh iya. Kesimpulannya apa tuh, Ina? Jadi mungkin kesimpulan dulu. Kalau menurut gue nih ya, dari semua pendapat kita, ya jadi bisa disimpulin kalau informasi itu perlu kita tahu, tapi mungkin cara menyampaikan atau bahasa yang digunakan oleh pemerintah itu bahasa yang kita ngerti atau informasi yang kita ngerti gitu. Jadi kita nggak salah paham atau kita nggak salah dalam menanggapi informasi itu. Berilah rasa kayak tenang buat kita gitu. Biar biar kita juga nggak panik, tapi kita juga tahu informasi, update gitu. Iya nggak sih? Setuju nggak? Setuju. Ya udah, sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Tetap stay at home. Ya.